bahwa mereka, keluarga almarhumah itu mendengarkan salah satu saksi yang lain yang datang ke rumahnya yang mengatakan bahwa eksekutornya A misalkan gitu. Dan itu mereka itu mengatakan itu semuanya kepada Kapolres. Apakah Kang Heri itu mendengar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yahya Muhammad dan Kang Heri Susanto, seorang YouTuber yang fenomenal sampai hari ini dan akan bisa terus aja. Amin. Bukan fenomenal lah, berkah aja dah. Berkah, amin. Itu yang terpenting ya Kang ya. Iya. Karena hidup itu kita mencari keberkahan. Iya, bisa bermanfaat untuk orang banyak lah. Nah, bermanfaat untuk orang banyak itu adalah prinsip beliau. Baik. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang tadinya barangkali membingungkan atau bengkok. Akan kita luruskan barangkali begitu. Begitu ya, Kang ya? Iya. Baik, sebelum arah kepada inti, saya terlebih dahulu akan menanyakan, kita masih bingung dengan adanya channel Luruskan nih, Kang. Apakah Kang Heri mengenal sosok beliau yang suka mengupload, yang suka kemudian menganalisa, suka memberikan referensi hukum itu? Kang Heri pribadi kenal nggak sih kira-kira? Kalau secara pribadi saya kenal, secara langsung tidak ya. Saya hanya pernah berkomunikasi lewat telepon dan itu pun bukan video call ya, bukan. Jadi secara pribadi saya juga tidak memastikan siapa orangnya ya kan. Jadi yang jelas saya tentunya karena memang tidak tahu siapa, istilahnya tidak jelas bagi saya gitu kan. Jadi saya juga kan tidak tahu saya berbicara dengan siapa. Tetapi yang saya tahu karena memang berakhir-akhir ini kan beliau itu sering juga ya mengupload video tentang kasus Subang. Malah dari dulu juga awal mengupload video Subang itu ya setidaknya kan kita semua sudah sepakat ya Bang Yahya Muhammad ya, bahwa kita itu setidaknya untuk menyuarakan kasus Subang agar kasus Subang ini kan bisa menjadi perhatian lah gitu kan. Kan seperti itu. Nah, kembali lagi kepada tadi disampaikan oleh Kang Yahya Muhammad bahwa dengan Luruskan di sini saya menganggap bahwa dia itu sebagai konten kreator saja begitu. Kenapa? Karena kan ya bisa dikatakan sehari 2 kali mah kan pasti tentunya ya itu istilahnya memakan waktu juga kan, yang namanya proses editing dan segala macam itu kan. Jadi saya berpikir bahwa dia itu bagi saya ya konten kreator, tidak jauh seperti teman-teman yang lain begitu. Sama seperti saya berarti ya? Ya, saya seperti itu saja berpikirnya. Ini kenapa persoalannya? Karena memang kan ya itulah ya, bukan menurut pendapat saya kan bukan persoalan populer atau tidak populer ya. Betul sekali. Tetapi setidaknya dengan kelihatan saya atau kelihatan orangnya seperti apa, setidaknya kan saya juga dapat mengetahui dengan siapa saya berbicara seperti itu. Tetapi yang jelas saya berpikir bahwa dia orang tua ya, setidaknya saya menggunakan cara-cara bahwa dia orang tua lebih tua daripada saya, jadi ya saya menghargainya ya itu aja gitu. Baik, ada pepatah kan bilang kita wajib menghargai orang yang lebih umurnya di atas kita. Betul. Tetapi kemudian harus dipertimbangkan kembali apa yang telah diucapkannya. Artinya adalah belum tentu apa yang dikatakan orang yang lebih tua dari kita adalah benar adanya. Belum tentu misalkan yang kecil, yang lebih muda jauh mengatakan sesuatu dan lebih benar adanya. Kan kira-kira begitu. Artinya adalah kalau dari sisi yang seperti Kang Heri katakan adalah sisi dari umur yang lebih tua dari kita, maka kita wajib appreciate ya, menghargai, menghormati dan sebagainya. Tetapi kalau dari hasil analisa, patut juga kemudian kita mendiskusikan apakah pernyataannya adalah benar atau tidak, kira-kira gitu ya. Betul sekali. Kenapa demikian? Karena kan ya kita tahu ya bahwa manusia ini
ya istilahnya kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Betul sekali. Jadi makanya saya kepada teman-teman para subscriber saya khususnya nih kalau saya membuka lebar di kolom komentar ya. Teman-teman untuk dapat memberikan pendapat dan sarannya kepada saya karena persoalannya yaitu tadi apa yang disampaikan saya juga belum tentu benar ya kan. Dan saya berharap teman-teman juga dapat berkomunikasi itu setidaknya saya dapat mengambil hal-hal positif dari komentar teman-teman juga begitu Bang. Iya, betul, itu penting sekali ya komentar ini karena itu adalah masukan buat kita sebagai konten kreator ya barangkali. Betul sekali. Baik, sebelum menginjak kepada ranah bagaimana kita berdiskusi terkait dengan Banpol, Banpol itu editan dan sebagainya. Saya dengar Kang Heri ini beberapa kali komunikasi langsung ya kan. Nah, kalau tadi Kang Heri mengatakan bahwa luruskan itu yang punya luruskan itu adalah sebatas konten kreator sama halnya dengan kita. Lantas menurut Kang Heri dalam kapasitasnya membuat konten misalkan mengatakan Danu itu bohong 100% lah, kemudian Alphard itu pembuatan tahunya salah lah dan sebagainya, dihitung mundur 5 tahun lah, ada keluarga dari almarhumah Bu Tuti langsung ke Kapolres ada apalah kira-kira apakah kapasitas ini adalah memang memumpuni atau memang hak mereka kira-kira atau enggak sih? Hak mereka dalam arti untuk memberikan komentar gitu. Komentar itu. Menurut pendapat saya memang sih istilahnya sebagai kontributor itu memang hak beliau juga ya. Tetapi mungkin yang namanya juga analisa ya. Saya yakin pihak kepolisian juga memiliki SOP sendiri gitu loh. Standar operasional prosedur sendiri untuk bagaimana bisa dalam sebuah pengungkapan kasus yang mungkin saat ini dikenal dengan kasus Subang ini. Adapun pendapat ya bisa dikatakan analisa ya boleh-boleh saja selama memang itu apa namanya tidak tendensius juga gitu loh. Tidak menjudge seseorang bahwa pendapatnya itu benar juga kan seperti itu. Jadi bisa benar dan bisa salah. Sekarang seperti halnya contohnya begini Bang, tadi saya jawab juga ya sekalian. Tadi disampaikan karena sama Abang sendiri kan. Ada apalah misalkan keluarga Walilis, Uwayeti ya kan. Ya dalam hal ini waktu itu pemeriksaan di Polres. Ya waktu itu kenapa saya jawab? Karena memang saya juga kan sering berkomunikasi dengan pihak Walilis ya. Nah kenapa waktu itu? Bukan ada apa ya pada saat ke situ ya tentunya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian ya kan. Yang namanya juga kan kita ketahui dari awal nih bahwa kasus Subang ini, aduh kita berhenti dulu ya. Berhenti dulu. Selesai azan dulu. Oke, Bang Yaya, kita lanjutkan lagi ya berarti ya. Oke, siap. Setelah kita barusan break azan maghrib ya. Siap. Jadi begini Bang Yaya, kita kembali lagi terhadap pemanggilan waktu itu Wak Lilis, Wak Ida, Wak Yeti. Dalam hal ini keluarganya dari Ibu Tuti Suhartini ya, almarhum Ibu Tuti Suhartini. Di sana kan di channel Luruskan juga seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bang Yahya Muhammad itu ada apa? Ya kalau persoalan ada apa ya tentunya berawal dari keterangan yang disampaikan oleh Ibu Kapolres sendiri terkait kasus Subang karena memang tidak ada pintu yang rusak ya kan, tidak ada barang yang hilang. Nah berawal dari keterangan itulah sehingga wajar saja kalau pihak keluarga memang dimintai keterangan untuk datang ke Polres Subang menemui penyidik ya kan. Dan ini menurut pendapat saya adalah salah satu bentuk cara yang dilakukan oleh pihak keluarga juga dalam hal ini mereka ya, yang memang dimintai keterangan ke penyidik untuk bagaimana memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang dia dengar disampaikan kepada penyidik. Nah, lalu saya bahas juga terkait benar atau tidaknya apa yang disampaikan oleh para saksi yang dimintai keterangan, tentunya kan memiliki konsekuensi tersendiri yang memang harus dipertanggungjawabkan si pemberi keterangan tersebut atau yang dimintai keterangan tersebut kan seperti itu. Nah, lalu juga pada saat beliau pulang dan disambangi oleh awak media dan tidak berstatement apa-apa, pergi, dan ini juga menjadi persoalan nih, dibahas juga ini. Dibahas nih di sana. Ya. Jadi begini ya, menurut pendapat saya dan saya juga sebetulnya sering berkomunikasi tadi ya dengan pihak keluarga mereka, terutama dengan Wak Lilis juga dan anaknya juga gitu kan, yang menjembatani untuk bagaimana saya berkomunikasi dengan mereka. Jadi
keadaan diri seseorang gitu ya. Apa namanya? Disebutnya apa ya? Mental atau apa ya? Pada saat ya namanya juga kan ini mah bukan orang lain, ini mah adalah keluarga. Keluarga yang iya kan? Ya. Bisa dikatakan Ibu Tuti, saya berbicara Ibu Tutinya dulu nih. Drop lah ya. Iya, Bu Tutinya ini kan keluarga, bisa dikatakan keluarga besarnya Wak Lilis, Wak Yeti dan Wak Ida ya. Betul. Jadi pada saat dimintai keterangan, ya wajar saja mungkin karena kondisinya yang bisa dikatakan kurang siap untuk bagaimana bisa memberikan keterangan terhadap awak media waktu itu, ya kan? Dan lagi pula kan yang namanya memberikan keterangan atau tidak, menolak atau bagaimana kan itu hak seseorang, kan tidak bisa memaksa. Cuman dengan datangnya ke pihak penyidik untuk memenuhi undangannya memberikan keterangan, menurut saya itu salah satu bentuk bagaimana beliau juga dari pihak keluarga memberikan keterangan untuk pengungkapan sebuah kasus gitu loh Bang. Nah itu berarti begini ya, berarti keluarga almarhumah yang mendatangi Kapolres itu memang adalah panggilan sebagai saksi barangkali. Iya, betul. Kebetulan Kapolres ingin langsung bertemu dengan saksi-saksi tersebut. Betul dan sekali. menanyakan kebenarannya. Misalkan banyak yang menjadi skeptisisme oleh Kapolres terkait TKP yang sebenarnya. Kemudian kronologi keluarga yang sebelum kejadiannya sampai saat kejadiannya, barangkali begitu ya. Jadi jelas teman-teman bahwa bukan lagi menjadi pertanyaan di sana bahwa ada apa kok bisa langsung ke Kapolres, kira-kira begitu. Ini sudah jelas bahwa keluarga almarhumah ini adalah sebagai saksi, yaitu membantu dalam rangka mencari sebuah keadilan demi adiknya, kira-kira begitu ya, demi almarhumah ini ya. Kan jelas banget sekali. Jadi menurut saya adalah itu bukan sebuah pertanyaan yang di sana dikatakan bahwa ada apa, tanda tanya dan sebagainya, atau dikuliti dan sebagainya. Itu bukan hal-hal yang patut dicurigai menurut saya hal itu, karena mereka jelas-jelas membantu saksi tersebut ya. Bahkan begini, saya dengar langsung dari keluarga almarhumah sendiri yang poinnya adalah bahwa ketika ditanya lebih jauh terkait kemudian ada yang tidak hilang uang 30 juta kemudian masuk nggak ada yang rusak dan sebagainya, juga ternyata di situ mereka dengan polosnya, dengan mencari sebuah keadilan demi almarhumah, mengatakan yang sebenarnya. Misalkan pada saat pagi itu ada yang keceplosan dan sebagainya, ada beberapa saksi yang keceplosan begitu dan sebagainya, itu juga dikatakan. Apakah Kang Heri juga mendengar itu? Kalau untuk materinya ya, untuk materi terkait pemanggilan pada waktu itu, saya juga tidak banyak bertanya ya. Kenapa? Karena sebetulnya kan saya sampaikan tadi, secara pribadi kalau saya sendiri tahu keadaan mereka begitu loh. Kapan saat harus saya bertanya terkait hal itu, kapan saatnya saya mesti diam dulu gitu loh. Karena saya melihat mimik muka gitu loh. Mereka itu ya setidaknya masih dalam keadaan sedih pada waktu itu, ya kan. Nah jadi saya waktu itu tidak menanyakan terkait hal itu gitu loh. Maksud saya begini, bahwa mereka keluarga almarhumah itu mendengarkan salah satu saksi yang lain yang datang ke rumahnya yang mengatakan bahwa eksekutornya A misalkan gitu, dan itu mereka itu mengatakan itu semuanya kepada Kapolres. Apakah Kang Heri itu mendengar itu? Oh tidak, kalau untuk persoalan itu tidak seperti itu, karena ya setidaknya kan apalagi memang sudah banyak intinya kan anaknya juga. Ya justru itu ya, saya jelaskan bahwa saya sering berkomunikasi dengan anaknya. Karena beda ya, orang tua dan anak muda tentunya. Nah anaknya ini kan juga bisa dikatakan kaum intelektual juga lah begitu. Betul. Jadi beliau juga, anaknya juga memberitahu kepada orang tuanya, setidaknya tidak berbicara hal yang sifatnya tidak pasti gitu loh. Karena yang namanya omongan itu, keterangan yang diberikan oleh kepada pihak kepolisian dalam proses BAP tersebut, seperti yang saya bilang kan tadi, mempunyai sebuah konsekuensi. Konsekuensi itu yang memang harus dipertanggungjawabkan terhadap apa yang menyampaikannya tersebut gitu loh. Jadi anaknya juga memberitahu kepada orang tuanya, tidak mesti menyampaikan hal-hal yang ya seperti itulah gitu loh Bang. Seperti itu kalau terkait hal itu. Oke, siap. Selanjutnya begini, ini juga menjadi perbincangan publik yang setelah diupload oleh channel Lurusan tersebut terkait dengan
plat nomor mobil, bahwa beliau ini adalah ragu terkait dengan plat nomor, apakah mobil tersebut adalah diproduksi pada tahun 2003 atau bukan. Beliau melayangkan itu bukan 2003 tetapi 2001 pilihannya, 2006 dan 2011. Artinya adalah ada sebuah kebohongan. Walaupun ini berbicaranya adalah bukan marka Dano, tetapi minimalnya adalah ketika menganalisa, berasumsi itu kan harus sesuai dengan fakta. Kira-kira begitu, Kang. Mobil itu dianalisa, jangan sampai kemudian hasil analisa itu adalah menyeleweng, kira-kira begitu. Bagaimana menurut Kang Heri terkait salah satu kontennya? Nah, untuk menanggapi hal ini, kita sepakati ya bahwa kita menganalisa bisa dikatakan tadi menyangkut sebuah kendaraan ya. Jadi tidak bisa dianalisa hanya menggunakan logika saja atau dari sisi kelajiman. Saya akan mengambil salah satu contoh dulu nih. Kemarin awal-awal juga ini menjadi perbincangan di masyarakat ya. Dan kita dengar juga bahwa pada saat awal dari pihak keluarga korban menggunakan jasa pengacara. Kan ini menjadi perbincangan. Kenapa menggunakan pengacara? Ya kan? Kenapa itu? Kenapa ini? Tetapi kan kita tidak demikian, Bang. Kalau kita tidak demikian gitu loh. Kenapa? Karena ini menyangkut hak seseorang, hak warga negara. Bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Ya kan? Walaupun memang waktu itu langsung menyewa pengacara, ya kalau saya bilang tadi, kalau dilihat dari sisi kelajiman, biasanya orang menggunakan pengacara itu kan pada saat kadang-kadang sudah ada penetapan, ya kan? Tetapi kalau kita mengacu terhadap sebuah aturan bahwa yang namanya pendampingan hukum itu atau menggunakan jasa pengacara itu merupakan hak warga negara untuk mendapatkan pendampingan, saya rasa sah-sah saja begitu. Jadi saya ingin dalam segala sesuatu itu tidak melihat dari satu sisi sudut pandang saja gitu loh, Bang. Jadi kita harus logis juga. Nah, kita berbicara kepada persoalan tadi ya, bahwa persoalan mobil. Kalau kita melihat dari sisi kelajiman, betul sekali yang namanya plat nomor itu kalengnya ya, itu kan habisnya 5 tahun sekali. Ini sama aja dengan STNK-nya nih, bukan pajaknya ya, STNK-nya itu 5 tahun sekali. Manakala kita berbicara sesuai dengan logika, pasti ada sesuatu yang aneh dong. Betul sekali kan apa yang dibicarakannya. Tetapi untuk persoalan ini, saya juga sudah mencoba untuk aplikasi online gitu loh, yang sering digunakan untuk ngecek pajak kendaraan bermotor. Nah, setelah saya cek, ternyata mobil tersebut ya istilahnya betul tahun 2003 gitu loh, betul, ya kan? 2003 ya. Iya, cuman kalau misalkan dilihat dari sisi itu tadi kan betul sekali ya, kalau misalkan 2003 tidak mesti 2001 kan, ya kan? Karena menurut beliau itu begini, dihitung mundur per 5 tahun. Betul, ya. Per STNK itu, kan, 5 tahun. Ternyata tidak tepat pada tahun 2003 produksinya. Yang tepat itu adalah 2001, 2006, dan 2011. Mana yang benar kira-kira? Nah, sebetulnya saya rasa saya juga mengecek aplikasi bukan dari satu aplikasi saja ya. Ternyata dua-duanya juga betul, itu mobil tak keluarkan tahun 2003, ya kan? Nah, adapun sekarang ada perbedaan habis STNK-nya itu tadi. Nah, mungkin ini juga saya akan nanyakan kepada Bang Yahya Muhammad ini juga nih. Karena Bang Yahya juga kan bisa dikatakan, saya tahu betul bahwa Bang Yahya pernah berkecimpung di dunia otomotif, pernah memiliki showroom juga. Ya, setidaknya untuk persoalan ini, saya sedikit punya gambaran ya. Oke, siap. Apakah memang karena balik nama atau bagaimana? Mungkin lebih detailnya lagi sama Bang Yahya dijelaskan bagaimana. Iya. Jadi memang ada terkait mobil nih ya. Iya, ini terkait saya mobil. Sebagai pembawa acara dan sebagai pemateri juga. Iya. Kita sharing ya. Karena kebetulan saja ini bidang Bang Yahya gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan ini tidak salah karena saya juga lama menggeluti di bidang otomotif nih, Kang ya. Betul sekali. Kenapa ada perbedaan antara hitung mundur dari plat nomor ke produksi itu berbeda dengan hasil samsat yang tertera pada online tersebut. Misalkan Jawa Barat itu kan namanya khususnya adalah aplikasi Sambara gitu kan. Nah, itu jelas dan fix dalam aplikasi tersebut sesuai dengan samsat. Nah, begini Kang. Jadi
perhitungan itu dahulu memang kita dikenal dengan hitung mundur, yaitu ketika plat dalam Alphard itu 2021, maka dimundur 5 tahun itu memang ketemunya di 2001, 2006 dan 2011. Itu betul sekali yang dikatakan channel luruskan tersebut. Nah, tetapi channel tersebut juga harus tahu bahwa hitungan manual itu adalah hitungan tidak fix. Nah, bisa fix dan bisa tidak. Kalau misalkan saya membeli mobil, kemudian pada tahun 2018 saya membeli mobil, maka habisnya itu adalah 2023, 5 tahun ke depan kan. Maka ini dicek 5 tahun secara manual, 2003 turun ke bawah menjadi 2018, berarti betul adanya. Tapi berbeda, hitungan manual itu bisa salah ketika kita menghitungnya begini. Sebuah contoh, saya membeli Alphard pada tahun 2018 Kang. 2018 kan matinya 2023 ya. Lalu kemudian pada tahun sekarang 2002 ini mobil saya dijual Kang ke Kang Heri. Ini belum genap 5 tahun ya. Berarti baru 4 tahun. Saya jual ini mobil ke Kang Heri. Nah, saya jual ke Kang Heri ini, Kang Heri balik nama. Balik nama ini yang seharusnya tadi habis STNK itu di tahun 2003, karena Kang Heri balik nama, maka Kang Heri itu dari nol lagi, Kang. Tidak ada hitungan 5 tahun mundur lagi, tidak ada. Nah, ini adalah kekurangan manual, walaupun ini adalah habitual action daripada orang-orang terdahulu memang. Tetapi berbeda dengan sekarang. Jadi, walaupun kemudian Kang Heri membelinya sekarang itu di tahun 2002, padahal belum genap STNK-nya 5 tahun, karena genap STNK-nya kan di 2003 kan. Nah, Kang Heri balik nama itu terhitungnya dari nol lagi. Jadi mundur lagi ya. Seakan-akan mobil baru lagi, baru lagi ya kan. Jadi Kang Heri itu habisnya bukan 2023 seperti yang saya beli dahulu, tetapi terhitungnya dari 2002 ke 5 tahun ke depan, berarti 2027 STNK-nya Kang Heri matinya. Kira-kira begitu Kang. Ini adalah kelemahan dari hitung manual, tetapi saya nyatakan ada benar ada salah, tergantung bagaimana kita melihatnya. Nah, berbeda kemudian ketika Samsat juga menyelenggarakan hasil hitungan yang fixnya, yang kemudian dibuat aplikasi fixnya juga. Nama aplikasi kan yang kita tahu bahwa Sambara. Jadi kita itu tidak tertipu. Kita itu tidak mudah kemudian menyalahkan. Gampang sekarang, serba instan. Kita pengen mengetahui motor itu adalah, mobil itu adalah tahun berapa diproduksinya, dan itu tahunnya berapa, pajaknya hidup atau tidak, cek aja. Penuh. Oh, penuh. On kan lagi. Bisa. Bisa. Ada yang dihapus nggak? Ada yang ini ya, ada yang belum ini ya, belum dihapus ya? Karena dihapus ya. Dihapus ya. Motor hela? Gas. 33. Motor hela tak? Tidak. Siap nak. Sampai mana tuh ya? Mudah saja ya. Ayo lampu blur tuh, blur kan kali banyak. Arek, kita mau belah itu tuh. Ayo. 10 menit ya, Mas. Oke. Yuk. Oke. Jadi hari ini kita sangat mudah dan instan, hanya mengetahui plat nomor tersebut, hanya mengetahui mobil tersebut, deteksi melalui online, maka akan terdeteksi tahun berapa, pajaknya hidup atau tidak, kalengnya hidup atau tidak, pajak jumlah nominalnya berapa, ada semua di online Kang. Jadi kita jangan tertipu dengan hasil analisa atau dugaan-dugaan yang tidak berdasar menurut saya. Karena menurut saya pernyataan itu adalah asumsi, yang saya katakan selalu bahwa asumsi itu bisa salah dan bisa benar, dan saya nyatakan itu adalah salah. Karena apa? Tidak sesuai dengan hasil fix dari Samsat yang dilayangkan melalui aplikasi tersebut. Sambara adalah aplikasi online Samsat di Jabar, seluruh Jawa Barat. Nah, itu adalah fix, insya Allah itu tidak pernah salah. Jadi menurut saya seperti itu Kang. Sekali lagi bahwa hitungan manual bisa salah dan bisa benar, tergantung kemudian kita cara menghitungnya. Apakah kendaraan bermotor itu sudah berpindah tangan dan balik nama atau belum. Ketika belum, bisa dihitung secara mundur. Kalau sudah balik nama, maka dihitung mundur, maka akan salah hitungannya. Nah, tinggal sekarang mah mudah, cek aja. Berarti kan kesimpulannya
berbicara terkait itu kan sedang membahas, waktu itu dibahas apa yang disampaikan Yoris ya, bahwa mobil itu tahun 2003. Dan kita setelah mengecek dan memastikan ternyata sebenarnya harus diakui loh gitu kan, bahwa ini harus kita batasi dulu ya. Maksudnya ada harus dibawahi bahwa terkait apa yang disampaikan mobil 2003, Yoris itu benar, mobil itu memang 2003 kan, begitu ya? Betul, itu 2003. Begitu maksud saya. 2003 jumlah pajaknya 15 juta sekian, kemudian otomatis, itu ada semua lengkap. Transmisi itu lengkap semua. Jadi hanya klik Sambara, berapa tadi plat nomornya, kemudian FY terakhirnya itu klik semua, jadi kita mudah saja. Dan terima kasih Bang Yahya nih, teman-teman dari subscriber Heri Susanto juga setidaknya dapat gambaran. Tadi sudah saya jelaskan ya di konten sebelumnya terkait plat nomor itu benar mobil tahun 2003 karena saya mengecek dengan online. Nah, terkait misalkan ada maju mundurnya, terkait habisnya STNK atau platnya itu tadi ya mungkin disebabkan karena memang berpindah tanganan dan dilakukan proses balik nama, maka akan kembali lagi kepada nol lagi, itu kan ya. Mungkin. Nah teman-teman nih alhamdulillah sudah ada Bang Yahya Muhammad menjelaskan terkait hal ini karena beliau ini memang dulu juragan otomotif ini. Walaupun sudah hilang semua itu dahulu. Ya seperti itu. Gimana lanjutnya Bang Yahya ini? Siap. Cukup sampai di sini dulu. Kita akan bahas selanjutnya adalah terkait dengan banpol. Apakah banpol itu foto tersebut adalah memang benar-benar editan atau yang sebenarnya? Kira-kira begitu. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.